Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Sebelumnya aku mau ngucapin ke kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku pas aku ngelamar Bank BCA sampai aku bisa keterima di Bank BCA itu kayak gimana. Kalau di video sebelumnya aku ceritain cuma dasar-dasarnya aja dan pengertian Bank BCA, magang bakti BCA, di sini aku bakalan bahas tuntas semuanya. Oke, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Jadi awalnya aku naruh lamaran di Bank BCA itu sekitar bulan Agustus dan aku dapat panggilan itu bulan September. Jadi aku nunggu sekitar 1 bulanan. Di bulan September itu aku dapat SMS kalau misalnya aku diharapkan untuk mengikuti psikotes. Jadi di tanggal 19 September 2018 itu kita harus membawa peralatan alat tulis dan berpakaian rapi. Nah, kita juga diwajibin untuk membawa fotokopi KTP dan foto ukuran 4x6. Jadi tanggal 19 September aku mengikuti tes psikotes di Malang. Dan kalian tahu semua pesertanya itu S1, D3, ada juga yang SMA. Nah, di sini kan aku pendidikannya SMA, jadi otomatis aku minder dong awalnya karena saingan-saingan aku tuh cukup berat gitu loh. Jadi yang pertama kita itu ngisi biodata selengkap mungkin. Kalau misalnya kalian sedang bekerja, tulis aja sedang bekerja. Jadi kalian harus sejujur mungkin. Jadi di sini aku mau kasih tahu beberapa yang aku inget aja pas aku tes psikotes, yaitu yang pertama itu menentukan lawan kata. Jadi di sini kalian tuh nentuin lawan kata gitu loh. Terus yang kedua, melengkapi kalimat dengan kata yang paling tepat. Jadi ada suatu kalimat, tapi itu ada bagian yang kosong. Jadi kalian harus isi kalimat itu dengan kata yang paling tepat. Terus yang ketiga, menentukan kata yang berbeda arti dari suatu kelompok. Dari 5 pilihan, satu yang berbeda. Jadi ada 5 pilihan, kalian pilih satu yang berbeda dari 5 ini. Jadi kalian itu pilih satu yang berbeda, gitu. Terus menentukan deret angka. Terus tes matematika. Contohnya, jika A pergi ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam, berapa jarak tempuh yang ditempuh A dalam waktu 1 jam? Kalian juga harus menentukan gambar yang dibentuk dari suatu abstrak. Terus kalian juga menentukan kalimat yang sesuai dengan kepribadian kalian. Nah, di situ ada 2 kalimat, jadi kalian pilih satu kalimat yang sesuai banget dengan kepribadian kalian. Ini kalian juga tes koran. Jadi tes koran atau tes Pauline ini biasanya tuh kalian dapat kertas yang besar dan isinya tuh cuman angka aja. Kalian jumlah ke bawah, 2 angka ke bawah kalian jumlah. Nanti kalau pengujinya bilang garis, kalian harus garis di bawah angka yang udah kalian jumlah itu, dan seterusnya sampai pengujinya bilang selesai. Tes koran selesai, kalian tuh diberi kertas HVS kosong 2 lembar. Nah, di sini kalian itu harus menggambar pohon berkayu dan orang yang sedang beraktivitas. Jadi di pohon ini kalian nggak cuma gambar sembarang pohon gitu ya, jadi kalian itu mengisi bagian-bagian di setiap pohon. Jadi kalian itu tulis bagian apa aja di pohon itu, dan untuk orangnya kalian itu juga harus menggambar orang selengkap mungkin. Jadi kayak misalnya ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya kayak. Selanjutnya kalian harus menggambar orang yang sedang beraktivitas. Contohnya nih misalnya kayak seorang petani kayak gitu misalnya. Jadi kalian harus gambar orang yang sedang beraktivitas. Di situ kalian harus mendeskripsikan siapa orang itu, usianya berapa, dan sedang apa orang tersebut. Kalau sudah selesai, kalian diberi selembar kertas lagi, dan itu tulisannya sudah ada tulisan, saya adalah orang yang titik-titik, dan itu ada 10 angka ke bawah. Jadi kalian harus tulis kelemahan dan kelebihan kalian. Nah, usahakan kalau misalnya kalian tulis kelemahan kalian, usahakan pakai solusinya ya. Misalnya, saya adalah orang yang pelupa, tetapi saya selalu
membawa catatan kecil supaya bisa mengingatkan saya gitu. Jadi kalian harus punya solusinya. Jadi setiap kelemahan kalian kasih solusinya. Kalau kalian sudah mengikuti semua tes tersebut, kalian dipersilakan untuk keluar dan menunggu sekitar 15 menit untuk menunggu hasil yang akan keluar. Jadi di sini itu sistemnya sistem gugur ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak lolos, kalian bakalan pulang saat itu juga. Nah pas itu tuh waktu yang sangat mendebar-debarkan banget gitu ya. Jadi aku nunggu sekitar 15 menit pas itu. Dan setelah hasilnya keluar, aku lihat ke bawah nama aku ada di sana dan langsung aku foto. Nanti aku kasih tahu hasilnya di sini. Yap, nama aku di bawah banget karena inisial nama aku tuh S. Jadi aku ada di bawah. Dan di situ otomatis aku senang banget. Jadi aku nunggu untuk tes interview selanjutnya. Jadi setelah kita psikotes, kita langsung interview, dan di situ aku gak ada persiapan sama sekali karena kita nggak diberitahu gitu loh kalau misalnya kita harus tes interview. Jadi di sini aku tuh cuma taunya tes psikotes aja. Nah aku jadinya cuma tahu kalau itu tes psikotes aja, dan aku langsung browsing dong apa yang harus aku jawab nanti pas aku interview. Jadi aku browsing di situ. Dan pas giliran aku interview, aku nangkep banget kalau penguji itu nyamain semua jawaban kita dengan apa yang kita tulis tadi di awal biodata kita. Jadi kita itu dites gitu loh, kita sama apa enggak sama jawaban yang tadi kita tulis. Di sini juga pewawancara itu juga bilang kalau misalnya kita itu nggak harus ditempatin seperti apa yang kita pengen. Misalnya kita tuh pengen di CSO, berarti kita harus ditempatin di CSO. Jadi tuh enggak. Jadi kita itu ditempatin sesuai dengan hasil tes kita. Jadi aku tes itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya. Dan itu cukup capek banget. Dan aku langsung pulang ke Jember pas subuhnya. Dan tanggal 26 September aku interview user di cabang Jember. Di situ aku interview user dan ditanya beberapa pertanyaan. Aku nunggu sekitar beberapa hari atau minggu dan aku dapat SMS kalau aku harus tes kesehatan. Jadi aku tes kesehatan itu di Malang juga ya. Jadi aku balik lagi ke Malang dan aku mengikuti tes kesehatan. Sebelum tes kesehatan, aku mengukur baju gitu loh. Jadi aku bingung juga loh, kan belum tes kesehatan, kenapa kok udah ngukur baju, ada pengukuran baju kayak gitu. Di situ aku kaget pas aku foto, aku tuh pakai baju warna biru, yaitu bajunya Taylor. Itu seneng banget gitu loh. Ya ampun, aku udah pakai seragam BCA. Setelah kita pengukuran baju, kita diharuskan untuk menuju cek lab. Jadi kita cek lab dulu. Jadi pas tes kesehatan itu semua diperiksa dari mata, cek darah, dan di ronsen semuanya. Terus banyak pokoknya, dan alhamdulillah semuanya aku normal. Nah di sini aku nunggu lagi nih hasil tes kesehatan ini, dan aku nunggu beberapa hari ya, nggak lama kok, aku nunggu beberapa hari, dan aku tiba-tiba dimasukin di grup WA Taylor Magang Bakti Training tahap 1. Wow, aku seneng banget. Aku seneng banget tahu, ya ampun, aku bisa masuk di Bank BCA. Dan aku training awal itu tanggal 21 Oktober. Itu training pertama aku ya. Jadi, aku udah cerita dari awal aku ngelamar sampai aku bisa training. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, sekian dulu video dari aku. Oke, sampai jumpa, sampai di next video. Dadah.